kita save pada orang yang mau minta. Oke, sip. Kalau gitu selamat malam, Nimas kalian, selamat datang di Nimas Cafe kita malam ini, di malam Rabu tanggal 16 ya. Biasanya ini Nimas Cafe tuh Selasa atau Jumat, Bang. Kalau lu Rabu gini, lu mau aja mau nyusahin waktu kita atau gimana sih lu orang? Ya nggak apa-apa, ya juga tolerable kok. Terus juga di sini di Nimas Cafe malam ini kita bakalan bicara soal antroposen. Antroposen diskursus geofilosofi ya. Jadi permasalahan di antroposen ini kan apa itu, Bang? Lintas ipos ya. Ipos yang kita itu masih digadang-gadang ada di skala Holosen. Tapi ketika kita melihat yang ada di sekarang ini, makin banyak manusia itu yang udah bisa merubah struktur bumi, atau bukan struktur bumi ya, Bang. Eh, Apapun itu yang ada di bumi itu semua sudah terdominasi oleh manusia gitu, dan itulah yang seharusnya kita akui sampai saat ini, sampai kita pun juga harus ada isu-isu tentang ratifikasi dan lain sebagainya gitu ya, Bang ya. Jadi yang lebih paham ini Bang Rangga ini. Jadi coba nanti aja Bang Rangga yang bisa presentasiin. Di sini kita ngundang Bang Rangga ya. Bang Rangga ini adalah seorang dosen di Fakultas Filsafat UGM. Dia ini mantap ini gelarnya. Sarjana filsafat sama magister filosofi ya. Itu salah itu. Salah itu magister filsafat ditulis ya, ada ya, cuma nggak apa-apa, itu makin keren aja. Jadi nanti Bang Rangga ini kira mau 30 menit ya Bang ya, bisa ya? 30 menit presentasi terkait antroposen ini, dan setelah presentasi para hadirin bisa berkomentar atau menanggapi pertanyaan tematik yang telah tertera di deskripsi postingan Puppet kemarin ya. Jadi coba aja Bung Rangga, silahkan presentasi, saya persilahkan. Oke, thank you, Bang. Dan teman-teman New Mind, terima kasih atas undangannya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak tercantum di PPT karena buru-buru tadi bikin PPT-nya. Jadi mungkin nanti untuk sumber dan lain sebagainya kita bisa diskusikan di setelah ini, atau mungkin di Discord mungkin bisa saya kirim bahan-bahan bacaan. Ya nggak banyak sih, cuma ada beberapa halaman artikel dan buku juga, nanti coba kita baca bareng-bareng. Ya, terima kasih waktunya. Hari Rabu ya, harusnya hari Selasa dan Jumat, tapi hari Selasa ada kegiatan yang lain, ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, dan hari Jumat juga kadang-kadang ada kegiatan juga Jumat malam. Jadi mohon maaf juga bisanya di hari Rabu, Rabunya pun Rabu malam, dan semoga teman-teman yang lain bisa menyesuaikan waktunya. Ya, saya akan mencoba share screen dulu. Kadang-kadang ini agak-agak absurd ini share screen saya. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan ya? Aman ya? Oke. Baik. Selamat malam teman-teman New Mind. Eh, Malam ini kita akan berbicara selama 30 menit, mungkin berdiskusi singkat mengenai antroposen atau antroposin. Em, Sebagai salah satu wacana baik di bidang geologi maupun di bidang filsafat. Dan kemarin saya mendapatkan semacam sebenarnya cukup apa ya, cukup luas pembahasannya, tapi saya kemudian kemarin menegosiasikan coba saya membahas di bagian pengantar atau beberapa refleksi yang akan mendatang. Nah, kebetulan kemarin sudah sepakat dengan tim di New Mind, akhirnya saya mendapatkan judul dengan kesepakatan juga. Judulnya adalah Setelah Anthropocene, sebuah diskursus geofilosofi. Sebenarnya pembahasan after Anthropocene itu sendiri memang pembahasan yang sifatnya spekulatif dan lebih banyak melibatkan studi-studi filsafat maupun studi-studi alternatif lainnya, misalnya seni ataupun literatur, kajian literatur,
sastra, mereka melihat ke sana. Tapi kalau kita akan berbicara soal Anthropocene sebagai sebuah wacana geologi yang tadi sudah diberikan pengantar sangat baik oleh Ivang, mungkin kita akan meneliti kembali bagaimana relasinya dengan diskursus yang ada di filsafat. Oleh sebab itu judulnya kemudian saya berikan istilah sebuah diskursus geofilosofi dengan tanda tanya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan setelah Anthropocene ini apa dan kemudian bagaimana diskursusnya di bidang geologi maupun di luar bidang geologi, saya akan mencoba memberikan sedikit pengantar. Mungkin ini agak cepat karena durasi. Pertama, pertanyaan mendasar tentunya apa itu Anthropocene. Istilah ini dipopulerkan oleh para ahli geologi, terutama Crutzen itu sendiri pada tahun 2000 ketika satu sidang di Meksiko, Crutzen tiba-tiba menginterupsi sebuah rapat atau sebuah pertemuan. Dia bilang bahwa kita tidak lagi berada di epos atau kala Holocene, tapi di kala Anthropocene. Nah, seketika itu pada waktu itu banyak para ahli tidak sepakat apa ini Anthropocene gitu. Harusnya Holocene, karena Holocene pun juga di dalamnya sudah melibatkan eksistensi atau entitas manusia di dalamnya. Nah, Crutzen merasa bahwa karena dia seorang ahli kimia juga, dia juga peraih Nobel pada waktu itu. Salah satu tesisnya adalah dia ingin membuktikan bahwa manusia itu sendiri punya semacam kuasa, di mana kuasanya itu bisa mengubah dirinya tidak hanya sebagai agen biasa, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi dan bahkan level yang lebih luas yang disebut sebagai geological force agency. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya istilah Anthropocene adalah istilah yang tidak formal tentunya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang dari geologi, mungkin bisa dikoreksi bahwa memang Anthropocene itu tidak diterima sebagai pembagian skala waktu geologi yang formal, jadi masih sifatnya informal. Tetapi sebenarnya wacana ini sudah kurang lebih 2 dekade terakhir, sejak tahun 2000, ketika pertemuan para ahli geologi internasional itu berbicara soal sub-age di Holocene itu kedepannya mau apa gitu kan. Tapi tiba-tiba diinterupsi oleh Crutzen dan kemudian istilah Anthropocene itu kalau hari ini mungkin viral gitu ya di kalangan para komunitas ilmiah di seluruh dunia. Nah, tetapi istilah Anthropocene kemudian mendapatkan perhatian yang cukup signifikan tidak hanya para ahli geologi, tetapi di luar itu, terutama ketika pada tahun 2008 itu ada semacam wacana bahwa ayo dari ahli geologi sendiri juga harus membentuk semacam tim atau komunitas ilmiah yang sifatnya independen, jadi tidak tergantung dari putusan-putusan formal selama ini. Nah, kelompok riset interdisipliner itu diberikan nama Anthropocene Working Group atau AWG. AWG ini ada di Inggris, salah satunya adalah Profesor Zalewicz di situ, Jan Zalewicz. Nah, AWG ini memang tugasnya adalah untuk kemudian memberikan semacam investigasi ilmiah untuk kemudian memberikan bukti-bukti yang buktinya juga harus formal sifatnya, harus geologis, harus empiris, dan harus bisa dibuktikan secara sinkronik global sifatnya. Nah, pada waktu itu memang Crutzen juga telah menulis di beberapa jurnal juga artikel ilmiah. Di tahun 2002 dia menerbitkan tulisan tentang geologi Anthropocene di jurnal Nature juga. Tetapi memang tanggapan pada waktu itu kan masih dianggap sebelah mata. Nah, beberapa tahun kemudian di tahun 2013-an sampai hari ini, isu-isu Anthropocene itu kemudian dilirik oleh banyak ilmuwan dan sifatnya adalah lintas disipliner. Dan beberapa jurnal yang cukup besar mewadahi atau memfasilitasi diskusi Anthropocene itu antara lain ada 3 jurnal, The Anthropocene Review, dan Elementa. Nah, itu beda-beda, tetapi kalau yang paling kencang diskusinya adalah di Anthropocene Review itu sendiri. Jadi ada banyak filosof, ada banyak ahli geografi, bahkan ahli ilmu sosial, bahkan ada beberapa yang dari ilmu studi literatur, bahkan juga menulis di situ dan memberikan wacana. Tepatnya pertanyaannya sederhana, kapan dan di mana Anthropocene itu terjadi. Nah, kalau Holocene kan sudah jelas perhitungannya, sudah jelas ada buktinya, sudah jelas bisa diratifikasi.
dan antroposen ini masih sifatnya sangat abu-abu gitu, dan ada banyak sekali tesis untuk sebuah pembuktian kapan antroposen itu memang benar-benar ada dan lahir. Nah, yang terkini memang sampai 2021 Oktober kemarin, saya belum menemui, berita terbaru, meskipun saya mencoba mengikutinya, masih sama antroposen itu tidak bisa diratifikasi sampai hari ini karena memang belum ada bukti yang cukup signifikan untuk membuktikan kapan dan di mana antroposen itu berada. Nah, perspektif antroposen sebenarnya ada sangat banyak sekali dan saya mungkin tidak bisa memberikan semuanya di ini karena keterbatasan waktu. Intinya adalah antroposen itu sendiri atau antroposen itu mau kita lihat dari sudut pandang mana. Kalau kita lihat dari sudut pandang geologi sebagai kunci utama ilmunya, maka dia memiliki permasalahan tersendiri, yaitu bagaimana kemudian kita bisa mengadopsi antroposen itu sebagai term formal dan menghentikan Holocene itu sendiri. Sedangkan di Holocene itu buktinya sangat banyak dan melimpah. Kita bisa melihat bagaimana transisi dari musim es yang lebih panjang dan kemudian mencair dan masuk ke era baru atau era Holocene, di mana kemudian musim panjang lebih lebih maaf, musim panas lebih panjang dan banyak kemudian spesies-spesies baru termasuk manusia itu bisa beradaptasi dan berkembang bahkan membuat peradaban. Nah, di dalam antroposen itu sendiri memang masih belum ditemukan, tapi ada banyak sekali tesis yang nanti akan kita coba bahas. Salah satunya adalah dari AWG sendiri, dia ingin membuktikan bahwa kalau di geologi itu kan cara untuk pembuktian kan macam-macam ya. Salah satunya adalah dengan pendekatan stratigrafi untuk kemudian melihat, misalnya gini ya, kalau kita melihat Pleistocene itu batasnya berapa senti misalnya, kemudian di atasnya itu berarti yang kan kalau sedimentasi yang paling baru kan di atasnya nih, di atasnya misalnya Holocene lah. Holocene ini berarti yang bisa membuktikan, tapi di atasnya lagi apa? Apakah memang benar Anthropocene atau bukan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, salah satu usulan adalah dengan menggunakan fosil atau fosil-fosil yang sifatnya teknologis. Kenapa teknologi? Karena teknologi itu tidak bisa terlepas dari aktivitas manusia dan manusia salah satu agen yang memungkinkan teknologi itu ada. Jadi masih jadi pertanyaan besar nantinya seperti apa. Nah, perspektif ilmu sistem bumi misalnya, dia ingin kemudian melihat bahwa Anthropocene itu sendiri juga atau Anthropocene itu harus dilihat secara lebih kompleks atau lebih besar lagi dengan aspek keplanetan. Nah, ini menjadi cukup kesulitan tersendiri bagi para ilmuwan karena kalau kita meratifikasi, tepatnya kapan? Apakah saat manusia pertama kali menemukan api atau ketika manusia pertama kali melakukan ekspansi ya, era-era dunia lama ke dunia baru, pertukaran Columbus, atau saat kolonialisme, atau saat perang dunia, atau saat nuklir pertama kali misalnya 1945, sebelumnya juga cobaan di mana? Apakah di Meksiko, apakah di Hiroshima, atau di Chernobyl, atau di Fukushima, atau yang mana gitu? Atau plastik misalnya, atau pembuktian yang mana gitu? Yang itu menjadi pertanyaan lebih komplit karena ratifikasi antroposen itu sendiri kan memang dibutuhkan pembuktian yang sifatnya sinkronik dan bukan diakronik. Kalau pendekatan diakronik itu mungkin teman-teman dari etnografi, teman-teman dari antropologi itu akan lebih baik dalam mengeksplorasi itu. Jadi skalanya itu lebih luas dan skalanya itu lebih panjang skala pewaktuannya. Kalau kita lihat misalnya kepunahan dinosaurus kan ya 65 juta tahun yang lalu itu kan skala yang sangat panjang ya. Buru-buru kita berbicara soal juta, kita berbicara soal puluh tahun aja manusia sudah mikir gitu. Ratus tahun gitu, ribuan tahun itu juga mereka sangat effortnya luar biasa untuk menemukan dan menggali pembuktian-pembuktian seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada beberapa pendekatan-pendekatan lain untuk melihat antroposen. Misalnya perspektif sejarah, dia melihat bagaimana kemudian perubahan modernitas, misalnya relasi manusia dengan alam, atau mungkin ketika pertama kali manusia itu mencoba untuk merekayasa alam misalnya seperti itu. Dan di sisi lain juga ada banyak sekali pendekatan-pendekatan yang sifatnya ideologis. Ya. Pendekatan-pendekatan ideologis ini lebih ke provokatif menurut saya karena di sisi lain kita dibukakan jalan untuk berpikir kritis, juga berpikir bebas, free thinking di situ. Misalnya dari kubu Marxis misalnya mereka memandang bahwa istilahnya bukan anthropocene tapi capitalocene. Kenapa capitalocene atau capitalocene itu? Karena ketika industri
evolusi yang pertama itu dan salah satunya penemuan mesin uap dan bagaimana kemudian kerja itu diabstraksi dan dijadikan nilai-nilai kapital itu mungkin adalah salah satu pembuktian bahwa disitulah titik temu antroposin. Tapi namanya bukan antroposin tapi kapitalosin karena langsung merujuk ke satu momen evolusi atau perubahan peradaban itu. Tapi juga ada yang dari postkolonial, mengertinya dari sudut pandang kolonialisme, karena kolonialisme itu salah satu transisi di mana ada pertukaran apa eh, hewan, ada pertukaran spesies, ada pertukaran tanaman, bahkan pertukaran penyakit yang tadinya itu eh, homogen di satu tempat tapi jadi heterogen gara-gara suatu perpindahan itu, termasuk ekspansi dan bagaimana ekstraktivisme terjadi di masa-masa kolonialisme. Atau juga ada yang dari feminis misalnya mengkritik habis-habisan soal ya mungkin ketika logika patriarki itu bekerja mungkin di situ salah satu bentuk ekstraktivis yang sifatnya patriarkis atau dari pendekatan yang teknologis itu pendekatan dari orang-orang engineering misalnya dia ingin melihat bahwa ya buktinya sampelnya adalah plastik misalnya dan lain sebagainya dari sastra dari filsafat banyak sekali termasuk dari seni. Nah, tabelnya nggak usah dihafalkan. Yang jelas adalah kalau kita mau lihat pembabakannya seperti ini. Jadi ada pra eh, dari Kambrian sampai yang paling terakhir adalah di quarter ini ya. Kalau kita kan di periode quarter hari ini di periode quarter eposnya jelas masih masuk epos Holocene karena pada tahun 2018-16 itu yang diratifikasi justru di stage atau age-nya Megalayan itu di sekitaran India sana dan juga area-area sana. Nah, justru yang diratifikasi bukan antroposin karena memang antroposin sendiri masih dianggap belum cukup signifikan untuk menjadi minimal age lah dalam sebuah series atau epos di skala waktu geologi itu atau di Holocene-nya misalnya. Nah, artinya kalau kita lihat skala waktu geologi itu sendiri kan sangat-sangat kompleks ya dan kemudian sangat panjang, sedangkan usia atau umur manusia itu sendiri kan masih cukup relatif sangat pendek dan kalau kita mau ngomong secara naturalistik ya pengaruhnya sebenarnya nggak begitu signifikan. Tapi yang menariknya adalah apakah kemudian umur kita yang baru katakanlah 13.000 tahun itu memang bisa kekuatannya atau daya perekayasannya itu sama dengan di seri-seri atau di epos-epos yang lainnya misalnya seperti itu. Oke, kita lihat dulu ini contoh perandiannya seandainya antroposin itu bisa diratifikasi. Misalnya yang pertama, kalau dia diratifikasi posisinya apa? Apakah dia akan masuk setelah Holocene atau dia akan masuk ke fase yang berikutnya. Jadi langsung dipotong. Itu kan berbeda di situ. Apakah dia akan menjadi epos baru atau dia akan menjadi stage baru? Tapi intinya adalah kedua-duanya sama karena yang membedakannya adalah di fasenya gitu kan. Secara singkat, ini sebenarnya data yang dikumpulkan oleh Lewis dan Maslin pada tahun 2015 dan sekarang sebenarnya sudah lebih update lagi. Tapi setidaknya kalau kita bisa babakan di sini para peneliti antroposin itu sendiri ingin melihat bahwa ya ada potensi-potensi penanggalan dari formalisasi kala antroposin itu sendiri misalnya. Tinggal kita mau milih yang mana gitu. Tapi kembali lagi ada hal-hal yang cukup membuat para ahli geologi antroposin itu kesulitan memberikan bukti adalah eh, di level apa eh, peristiwa itu bisa dikatakan global atau sifatnya berdampak secara keplanetan gitu kan ya. Semuanya itu hampir event-eventnya itu atau peristiwanya itu sifatnya lokal atau regional. Misalnya pertama kali penemuan ekstensifikasi atau penemuan agriculture itu ya hanya di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Eurasia, di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Kemudian kolonialisasi misalnya, tapi temuan kolonialisasi itu hanya terjadi peristiwa di Eurasia atau waktu itu kolonialisasi di Amerika misalnya. Ya meskipun dampaknya global, tapi bukti-bukti dan pembuktiannya itu hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu gitu. Jadi belum sifatnya global. Misalnya transisi
dari Pleistocene ke Holocene kenapa kemudian bisa diratifikasi dari Pleistocene itu, karena di Pleistocene kan Ice Age yang panjang, tiba-tiba berubah, suhu berubah secara global, akhirnya musim panas lebih panjang dan masuk ke transisi yang disebut sebagai Holocene. Jadi pembuktiannya kemudian global dan bisa ditemukan di mana-mana gitu. Bisa kita cari di Asia, di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain para ahli antroposen ini melihat kejadian-kejadian yang identik dengan semangat kolektivitas atau akumulasi antropogenik manusia, terutama di revolusi industri, ledakan nuklir, kemudian the Great Acceleration atau percepatan yang luar biasa pasca Perang Dunia Kedua, yang memang peristiwanya secara lokal tapi dampaknya itu global. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar di sini. Apakah kemudian antroposen itu akan mencoba memperbaiki metode dari geologi atau mungkin akan ada negosiasi dari pihak yang pro dan kontra terhadap antroposen itu sendiri? Karena ya aneh aja ketika geologi yang harusnya meneliti sedimentasi, batu, masa lalu, paleontologi, dan lain sebagainya, hari ini dia harus meneliti dirinya sendiri, harus menginvestigasi dirinya sendiri, apakah dirinya bisa menjadi pembuktian atau tidak gitu. Kalau kita ngomongin kepunahan jura misalnya, ya enak aja, tinggal kita cari fosilnya, tinggal kita cari pembuktian sedimentasinya, apakah di danau, apakah di eh, lapisan-lapisan goa, itu akan lebih mudah. Tapi kalau kemudian berbicara soal diri kita sendiri, nah itu yang akan menjadi tantangan sendiri. Nah ini nanti yang kemudian menarik kalau kita akan mencoba menelitinya lebih lanjut, baik di filsafat maupun di lintas disiplin lainnya. Kita sebagai manusia merasa bahwa kita punya cukup daya untuk kemudian mengubah atau bahkan mentransformasi struktur geologis kita, tapi di sisi lain kita juga kesulitan untuk membuktikannya. Pembuktian geologi itu adalah pembuktian yang sinkronik sifatnya. Nah, misalnya sampah itu menjadi tren tersendiri sekarang. Ada beberapa pameran-pameran seni. Kemarin di Inggris itu pameran seni antroposen menarik. Dia memperlihatkan sampah-sampah yang dia bilang bahwa ini after anthropocene gitu. Tapi sampahnya bukan ini ya. Itu pameran seni yang sederhana, tapi dia menggambarkan bahwa seandainya akumulasi antropogenik manusia itu berkumpul menjadi satu, mungkin di situ akan menjadi sebuah titik transisi dari Holocene ke Anthropocene dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah manusia itu masih ada atau tidak? Ini gambar yang sangat umum sekali. Kalau teman-teman cari gambar Anthropocene pasti yang keluar ini. Gambar ini sebenarnya ingin berkata bahwa permasalahan Anthropocene itu ternyata bukan permasalahan geologi semata, tapi juga merangkum ada banyak sekali peristiwa, ada banyak sekali sejarah, ada banyak sekali perubahan, transisi, bahkan bagaimana dunia itu bisa bekerja gitu. Nah, sekolah-sekolah antropos ini sebenarnya ada banyak sekali dan kayaknya nggak cukup waktu juga untuk kemudian menjelaskannya. Tapi setidaknya kajian antroposen itu adalah kajian yang terbuka untuk siapapun. Jadi bukan hanya untuk orang-orang kalangan geologi saja, tapi juga ilmu-ilmu di luarnya memungkinkan untuk ikut berkontribusi. Tetapi memang secara formal jurnal-jurnal atau tulisan yang bisa masuk ke The Anthropocene Review, The Anthropocene, Elementa itu kebanyakan memang dari orang-orang geologi atau natural sciences yang memang dia punya pembuktian atau memiliki suatu tesis atau hipotesis bahwa terjadi transisi dari Holocene ke Anthropocene. Macam-macam, ada yang pertama kali Homo sapien pembuktiannya, ada yang ingin membuktikan di hipotesis orbis, ada yang ingin membuktikan bahkan di revolusi industri yang pertama, ada yang ingin membuktikan di percobaan nuklir, ada yang ingin membuktikan di perang dunia, pasca perang dunia dingin, perang dingin dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Ada bahkan yang ingin melampauinya bahwa bukan di tahun 45, mungkin di 2100 atau di 2200 gitu. Jadi itu yang kemudian terbuka untuk kita bisa baca dan kita bisa teliti. Saya agak bingung untuk menyampaikannya, jujur aja. Tapi setidaknya
yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah mengafirmasi atau mendefinisi antroposen, apa yang akan kita lakukan gitu loh. Apakah kemudian kita merasa bahwa sebagai spesies yang superior, yang kuat, yang ya bisa mengubah semuanya termasuk, eee, struktur geologis ini atau apa? Atau justru ada hal-hal yang sebaliknya kita merasa cukup khawatir dengan apa yang telah kita capai sebagai sebuah achievement gitu kan, achievement dari sebuah spesies misalnya. Eee oleh sebab itu ada banyak sekali pendekatan atau dimensi yang ingin dilihat dari antroposen. Ini tidak semua saya masukkan, tapi yang jelas saya perlu untuk penegasan bahwa antroposen itu bukan sekedar antroposentrisme ya. Kadang-kadang orang salah paham ketika saya berbicara antroposen itu seolah eee, definisi penyingkat dari antroposentrisme, saya enggak, beda, karena antroposen itu berkaitan dengan skala waktu geologi, berkaitan dengan ratifikasi geologi baru, berkaitan dengan pendekatan, geologi kritis. Sedangkan antroposentrisme itu lebih ke sudut pandang, pendekatan filosofis, semangat-semangat, pasca pencerahan, gitu dan lain sebagainya. Jadi, atau etika mungkin, pusat, jadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, di antroposen itu sendiri, sebagai pendekatan geologi itu sebenarnya tidak ingin melibatkan bagaimana diskusi filosofis di dalamnya, karena yang ingin mereka cari adalah pembuktiannya aja, gitu. Nah, tapi di sisi lain karena, antroposen atau antroposen itu sebagai, wacana ilmiah, oleh sebab itu kan wajar aja kalau ada wacana ilmiah, maka ya banyak, multidisiplin untuk menganalisis itu ya, sehingga definisi antroposen bisa banyak dan ragam. Kayak tadi misalnya ada definisi alternatif, misalnya sebagai kapitalosen, mmm, teknosen, dan lain sebagainya. Jadi menarik di situ. Nah, tapi dari, Jeremy Davis itu dia menulis juga di bukunya The eee, yang berjudul Kelahiran Antroposen itu dia menulis bahwa, ada situasi yang menarik di mana orang geologi itu kalau akan masuk di antroposen, artinya dia tidak hanya sekedar meneliti masa lalu, tapi bagaimana dia akan berbicara untuk masa depan. Karena spesies yang diteliti kan bukan spesies yang ada di luar dari dirinya, yang seolah-olah pendekatan, modernitas tentang subjek, objek, saya, barang, benda di luar saya, itu tidak punya ikatan, moral atau ikatan emosional, tapi ketika kemudian dia mengklaim di antroposen, berarti setidaknya banyak sekali para peneliti dari bidang geologi yang juga akan berbicara soal, nanti masa depan manusia seperti apa? Kok saya tidak bisa memprediksinya ya? Apalagi kemarin kita sudah merayakan bahwa kita sampai di 8 miliar kan hari ini kan. Nah, jadi 8 miliar manusia hidup di satu bumi ya, dengan banyak dunia yang berbeda-beda, dengan banyak suku, banyak kepentingan dan itu semakin mempersulit bagi mereka untuk benar-benar memprediksi seperti apa sih dunia antroposen itu atau pasca antroposen misalnya, atau pos atau apapun itu. Nah, hal-hal yang tidak dapat diprediksi itu menjadi ruang, yang disebut sebagai terra incognita, suatu lapang, suatu space yang benar-benar, eee, tandanya unknown di sana, unseen bahkan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipahami, tapi tahu, tapi juga sulit untuk dikatakan dan dijelaskan menjadi sebuah prediksi yang tepat, seperti itu. Nah, artinya manusia tidak lagi dapat mengklaim dominasinya secara eksklusif kalau kalau kemudian seperti itu. Karena dia kemudian tidak bisa mendeterminasikan secara langsung seperti apa perubahannya. Tapi anehnya, akasi dari antroposen itu selalu bertautan dari waktu sebelumnya, mungkin ketika aktivitas antropogenik pertama, dan itu sifatnya bertahap. Misalnya, di era revolusi industri pertama, orang menggunakan batu bara, bebas, nggak akan mikiri konsekuensinya. Baru hari ini orang berpikir, "Aduh batu bara ini bahaya nih, ayo kita pindah ke energi terbarukan," dan lain sebagainya dan sebagainya. Keduanya sama-sama melakukan aktivitas antropogenik, tapi kemudian dampaknya, eee, berakumulasi dan menjadi satu di satu titik, peristiwa yang itu automatically berbeda, tapi peristiwanya mungkin sama, sama-sama menggunakan, sumber
sumber energi misalnya fosil, batu bara dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian hari ini itu ada konsekuensi etis, sedangkan dulu tidak ada gitu? Apakah karena memang tidak ada situasi yang mengondisikan untuk kita berpikir secara etis misalnya, putusan-putusan yang sifatnya moral gitu kan. Nah, ini yang akan kemudian menarik. Makanya saya memberikan judul tentang geofilosofi. Saya ingin melihat bahwa pendekatan multidimensional anthropocene ini tidak sekedar hanya berbicara soal mana buktinya, kapan, secara globalnya kapan, transisinya kapan, tapi nilai dan makna anthropocene itu sendiri pada akhirnya ketika kita pecah ke banyak pendekatan ilmiah itu macam-macam. Dari bidang sastra mungkin akan berbicara yang lain soal soal bagaimana kedekatan dengan alam, soal bagaimana keterlemparan, keterasingan dari alam misalnya, atau mungkin film-film dari yang sering kita tonton misalnya ya, film-film post apokalips misalnya pasca-pasca kiamat, pasca-pasca bencana, disaster seperti itu, merasakan bahwa pentingnya alam dan lain sebagainya, atau film Melancholia misalnya yang mana kita tahu bahwa kematian kita ada di depan kita, kita akan mati karena adanya eee, tabrakan dengan planet lain misalnya. Jadi suatu hal yang ngeri seperti itu. Atau mungkin di bidang-bidang yang lain misalnya bidang-bidang psikologi misalnya dia melihat anthropocene menjadi suatu hal yang didekatkan dengan hubungan antara iklim dan kecemasan, iklim dan mood, perasaan misalnya. Orang-orang hari ini mudah marah karena situasi cuaca apa-apa misalnya seperti itu. Jadi kemudian anthropocene memiliki makna yang itu seperti bola salju. Kalau Crutzen hanya menginterupsi meeting ya hari ini kemudian jadi macam-macam. Bahkan anthropocene menjadi lip service, hampir banyak politisi di dunia menggunakan istilah anthropocene ya. Ya hanya kemudian untuk ya anthropocene itu sudah di anthropocene, tapi nggak tahu anthropocene itu apa. Nah, internalisasi nilai ini akhirnya akan menarik gitu kalau kita mau lihat secara lebih mendalam. Ada semacam sentimen-sentimen sendiri. Apalagi kalau orang-orang kalau kita mau serius berbicara orang-orang terdampak anthropocene, misalnya orang-orang yang menjadi refugees, misalnya orang-orang yang mereka pengungsi karena terdampak iklim, misalnya terdampak kenaikan air laut yang kemudian menghancurkan rumah mereka sehingga mereka harus mengungsi, harus mencari suaka. Mungkin sentimennya akan berbeda gitu. Kalau kita enak di sini duduk di Zoom masih bisa bercandaan, masih bisa apapun, masih bisa makan enak sehingga sentimen itu belum keluar. Orang yang dalam kehidupan krisis perang atau krisis bencana iklim mungkin akan lebih sentimen ketika berbicara soal masalah-masalah seperti ini, atau orang-orang yang terdampak karena Lapindo misalnya, Luber Lapindo kan yang paling sederhana aja, pembongkaran hutan dan lain sebagainya itu mungkin akan lebih 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 berbeda dia berbicara soal anthropocene gitu. Nah, apakah kemudian nilai moral di era industrialisasi awal itu akan setara dengan the Great Acceleration hari ini misalnya? Apakah sama atau tidak? Mungkin akan berbeda. Ini di kajian Ethic of Anthropocene itu ada. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya yang terakhir, siapakah atau antropos yang paling bertanggung jawab atas anthropocene itu siapa gitu loh. Apakah kita, apakah orang Eropa, apakah semuanya, apakah yang mana gitu. Ini tidak akan saya jawab karena memang bukan domainnya. eh ini pembabakan filsafatnya. Dan ini belum saya update, harusnya saya update lagi. Tapi saya skip karena tidak berbicara soal filsafat antropocene. Nah, poin paling penting adalah sebelum kita berbicara membayangkan dunia setelah anthropocene atau geofilosofi adalah ini sebenarnya. Ini adalah hasil temuan saya mungkin secara tidak sengaja, saya merasa bahwa ada satu titik yang menarik, bahwa ada ragam dunia yang di sekitar kita, world. Ini sebenarnya pendekatan sangat yang fenomenologis sekali sih. Sebenarnya pendekatannya sangat fenomenologis kan. Kalau di fenomenologinya Husserl dan kawan-kawan, Ponti gitu kan melihat dunia life world, dunia kehidupan dan lain sebagainya itu beragam dan konteksnya berbeda-beda gitu ya. Tapi kita tetap tinggal di satu situasi yang kita sebut sebagai bumi gitu. Bumi dari dulu ya kita sebut bumi. Mungkin dunianya akan berbeda-beda. Dunia Aristoteles merasa bahwa manusia sebagai pusat bumi, kemudian di dunia Galileo, Copernicus dan seterusnya. Kemudian ada revolusi, tidak lagi manusia sebagai pusat, bumi, kemudian ganti lagi ke tata surya dan seterusnya.
Nah, dunia-dunia itu mungkin beragam, dunia-dunia hari ini juga beragam. Dunia orang Asia akan berbeda, dunia, eee, orang-orang yang memang serius hidup dengan alam karena keterbatasan atau dia tidak masuk ke fase, modernisasi misalnya, ya akan kemudian berbeda dia melihat, dan juga mempersepsi iklim juga berbeda. Misalnya dunia orang Indonesia berbicara soal iklim tidak akan berbicara soal badai Katarina, tidak akan berbicara soal, musim dingin lebih panjang, tidak akan. Tapi yang kita bicarakan hal-hal yang sederhana misalnya, "Kok musim hujan kok makin panjang ya? Kok ini nggak ada ini ya transisi pancaroba yang jelas, kapan sih sebenarnya panen itu, apakah setahun 2 kali atau 3 kali?" Jadi hal-hal yang sifatnya sangat dekat dengan kita secara spasial dan secara temporal, tapi buminya tetap satu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana proyek ratifikasi antroposen itu semua? Apakah kita mengumpulkan semua dunia yang banyak itu menjadi satu, atau cukup dari pembuktiannya? Kalau dari sudut pandang geologi jelas harus di pembuktiannya, tapi kalau di sudut pandang ilmu lain, misalnya sosial, ya itu akan cukup sulit di situ. Menemukan titik keragaman atau kebersamaannya di 8 miliar orang itu. Atau mungkin ketika saat, pandemi COVID-19 ya, mungkin kan ya, COVID-19 kita sama-sama merasakan kengerian, kita sama-sama merasakan kehampaan misalnya, atau kita sama-sama merasakan the end of the world karena pandemik misalnya, ya kalau film-film sains fiksi itu membantu kita, membuat kita semakin cemas seperti itu. Nah, eee akhir dunia atau the end of the world ini menjadi, percakapan yang cukup intens ya, baik di dunia fiksi, baik di dunia, literatur, sastra, bahkan filsafat, dan mungkin gerakan politik ekologis lainnya itu sekarang itu seringkali dibicarakan. Karena itu hal yang paling paling mudah untuk suatu transisi, the world di sini kan bukan the end of the earth, bumi, karena dunia kalau berakhir mungkin manusia berakhir ya akan diganti ke spesies berikutnya atau digantikan oleh alam yang sebagaimana alam misalnya seperti itu. Nah, bumi sepanjang sejarah tidak terpernya gitu, tapi ya hanya karena kita manusia yang kemudian merasa cemas, merasa, punya intensi di situ. Di situ yang kemudian menarik untuk menjadi investigasi. Nah, apakah mungkin ragam dunia tadi itu bertaut dalam satu bumi yang sama antroposen itu? Ataukah memang kita nggak pernah, menjadi kan dilema ya, kayak kayak kita ingin meninggalkan, mitos, meninggalkan tahayul, tapi kita hidup di modern menciptakan tahayulnya lagi, kita terjebak pada dogma tadi, dogma-dogma keterpisahan subjek objek, keterpisahan diri dan bumi, tapi ketika ada permasalahan kita mencari-cari bumi dan seterusnya. Jadi menarik di situ. Nah, saya mungkin terlalu panjang, intinya adalah kemudian bagaimana kita membayangkan dunia setelah antroposen. Nah, ini mungkin ini akan saya lempar di diskusi seperti apa. Ini adalah fotonya Dan Haraway di bukunya Staying with Trouble di situ. Menarik di situ. Kalau teman-teman suka baca Lovecraft, ya, cosmic horror itu sangat menarik untuk kemudian melihat antroposen, dunia setelah antroposen itu seperti apa, dunia di mana kemudian kita bisa bayangkan, tapi kita tidak berani untuk menuju ke sana. Kadang-kadang kita masih merasa romantis dengan diri kita dan masa lalu kita gitu kan. Atau kemudian kita ingin merumuskan kembali seperti apa ontologi atau geontologi itu sendiri gitu ya. Kita semangat dari geologi salah satunya adalah mencari sesuatu hal yang tidak terlihat, dieksplorasi, bahkan kita bisa menembus yang dianggap tidak bisa ditembus ya. Misalnya permata, misalnya batu berharga, minyak, fosil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ontologi yang baru seperti itu kalau di antroposen apakah itu akan ada gitu? Geoontologi yang baru apa jangan-jangan kalau kita nanti mencangkul tanah yang kita ketemukan iPhone misalnya ya atau sepatu Vans misalnya atau Nike yang mahal itu misalnya. Nah, saya melihat pembahasan menarik di geofilosofinya Deleuze dan Guattari di bukunya apa ya, What is Philosophy ya, ya yang buku itu ada satu bab memang berbicara soal geofilosofi, tapi bab itu tidak berbicara secara
jelas soal Anthropocene ya karena sudah keburu meninggal dulu 5 tahun ya sebelum Crutzen itu mendeklarasikan kan meninggal dulu si Deleuze. Mungkin kalau Deleuze masih hidup di masa sekarang ya dia akan lebih meradikalkan prinsip geofilosofi. Tapi pendekatan geofilosofi itu banyak dipakai bagi mereka yang belajar ilmu spasial, geografi, itu kalau di luar ya. Kayak saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, apakah ada. Lalu art, seni, media itu banyak sekali. Jadi secara prinsipil dia ingin melihat bagaimana hubungan manusia dan bumi itu, tapi tidak secara etis, tidak secara eh, etika gitu, tidak secara moral, tapi secara ya sedemikian apa adanya seperti itu. Nah, eh, filsafat di buku What is Philosophy itu pada akhirnya akan menjadi geofilosofi karena pembahasan filsafat itu tidak bisa terlepas dari konteks dalam tanda kutip. Misalnya, kenapa orang pra-Sokrates bicara filsafat seperti ini? Kenapa saat Sokrates berbicara seperti ini? Kenapa modern berbicara seperti ini? Kenapa hari ini kita berbicara seperti ini? Kenapa hari ini kita selalu berkampanye soal iklim pada waktu itu di abad ke-17 kok tidak ada yang mereka kampanyekan filsafat-filsafat tentang kebebasan, liberalisme dan lain sebagainya. Kenapa gitu? Nah, di buku What is Philosophy-nya Deleuze itu penekanannya adalah pada geofilosofi itu tadi. Jadi filsafat akan menjadi geofilosofi, sejarah kalau kita mau teliti akan menjadi geostory itu. Nah, geofilosofi sebenarnya kalau membaca di beberapa jurnal itu diartikan earth thinking tadi. Jadi tidak hanya sekedar word dunia kehidupan yang kita pahami, tapi juga bagaimana struktur bumi atau sesuatu hal yang mendahului dari diri kita mempengaruhi bagaimana kita berpikir gitu loh. Abstraksi akan kemudian menjadi cukup kontingen di situ karena keterbatasan kita untuk berbicara soal bumi gitu, berbicara soal sesuatu hal yang di luar dari diri kita. Kita tidak akan benar-benar tahu bumi bumi secara penuh karena memang kita selalu like akan itu. Tapi kalau kita berbicara soal dunia politik, dunia sosial, mungkin kita akan cukup cukup yakin gitu, cukup percaya gitu ya. Ini kalau berbicara, climate change, apa sih climate change? Itu kan siklus misalnya. Ini akan terjadi badai, tsunami, apa itu saya. Nah, geofilosofi itu menjadi pendekatan yang transversal, yang bisa melampaui batas-batas teritori kalau bahasanya di Deleuze kan seperti itu ya. Spasial temporal kemudian menjadi relatif, keragaman jangkar berpikir kita dan understanding kita juga pada akhirnya tidak pernah penuh seperti yang tadi saya katakan. Nah, geofilosofi adalah dari dunia ke bumi karena dia merasa ada yang kurang untuk kemudian menjelaskan situasinya. Nah, situasi bumi yang dianggap kacau itu yang memaksa cara berpikir kita tentang dunia itu ke arah sana. Nah, subjektivitasnya tidak akan kemudian menjadi fenomenologis, intensi semata, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Artinya ada kemungkinan pendekatan kita tidak pure fenomenologis gitu, sebab ada kontingensi geografis tadi, ada diferensiasi sosio-spasial misalnya. Nah, ini istilah saya sendiri ya ini. Kita tidak mungkin atau dapat berpikir seperti layaknya persis orang suku asli Baduy atau orang Amazon atau orang Eropa. Kita nggak akan mungkin sama persis gitu, tapi kita hanya bisa berpikir dengan mereka. Jadi misalnya saya nggak bisa berpikir seperti Ipang benar-benar Ipang atau Maul seperti Maul. Saya mencoba mentransfer nggak bisa sepenuhnya penuh. Tapi saya mungkin bisa berpikir dan berbicara bersamaan dengan dia. Gitu. Jadi kadang-kadang klaim-klaim seperti ini kan kita klaim-klaim itu memang dibawa ketika semangat-semangat kolonial, semangat-semangat geofasisme itu ketika orang-orang mengambil pemikiran indigenous seolah-olah kita mewakili dan lain sebagainya. Nah, geofilosofi antroposen pada akhirnya menjadi stratigrafi atau stratigrafi di situ menjadi grandiose superimposition di situ, suatu hal yang superimposisi yang sangat luar biasa di situ karena eksistensi imanen berbasis pada temporalitas, kronologisnya tadi, historisnya dan live event lah, semacam peristiwa-peristiwa kehidupan yang sangat beragam tadi. Jadi kalau kita mau serius, bumi itu sendiri kan dia selalu melakukan deteritorialisasi kan ya, kayak
misalnya Pangea besar, benua yang besar terus terpecah, sekarang benua-benua mulai lambat laun bergerak, itu dia sebenarnya melakukan deteritorialisasi dirinya sendiri atau bumi itu sendiri. Nah, 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 manusia kan melakukan D, Re, dan T itu kan secara secara kurun waktu yang akan kemudian menyesuaikan bagaimana bumi sebagai basis landasan ontologis yang mendeteritorialisasi dirinya sendiri. Sama seperti transisi Pleistosen ke Holosen, itu kan dia melakukan deteritorialisasi dari musim es ke musim panas yang lebih panjang, dan beberapa spesies paleo itu punah karena tidak bisa menyesuaikan. Manusia bisa survive dan kita sebut itu sebagai heaven atau surga pada waktu itu misalnya. Tetapi yang di sisi lain yang menarik adalah kita melihat pendekatan stratigrafi itu kita lakukan secara berbeda karena ada asumsi bahwa geologi tidak penuh dengan geologi tapi geososial di situ. Karena kalau kita pecah-pecah jangan-jangan ada kelas-kelas nih gitu. Oh, kita bisa meliti strata sedimentasi. Oh, ini nih punya orang kaya, ini punya orang miskin dan seterusnya. Nah, strata itu tidak hanya pada basis pikiran kita secara sosial ya atau politik, tapi juga secara geologis juga kita bagi-bagi ini istilah delusian dan beberapa pembacanya Cleary itu membaca juga tentang organik in dia bagi menjadi 3, organik, inorganik, dan alloplastik. Ini saya typo, terusnya alloplastik dia dengan istilah alloplastik, plastik yang nggak ada sebelumnya di level biologi dan geologi, dan dia sebut sebagai sosialis itu. Nah, politik tubuh yang termaterialisasi, terimaterialisasi itu ya yang kemudian menjadikan strata itu ada dan mungkin. Nah, akhirnya kita sampai ke gambaran bahwa ya mungkin aja antroposen itu ada di paling atas gitu. Tinggal pembuktiannya kapan dan di mana saatnya itu kita mencari, tugas dari para geolog dan dari ilmuwan lainnya juga gitu. Jadi setelah antroposen itu seperti apa gitu kemudian? Apakah akan melahirkan banyak-banyak wacana baru, wacana filsafat terutama di bidang filsafat karena Newman juga katanya menggawangi filsafat kan ya. Nah, jadi apakah kemudian membuka pembicaraan filsafat, misalnya seperti itu. Nah, ini skrim lukisan dengan skrim yang ditemukan di kayu ini menarik ya. Apakah ada kesamaan di situ? Nah, ini adalah PR dari kemarin dari tim suruh memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah antroposen perlu untuk diratifikasi tidak? Kalau tidak perlu berarti kita ke Holosen. Yang kedua adalah apakah ada dunia setelah antroposen? Antroposen aja belum diratifikasi. Dan yang terakhir adalah apakah mungkin ada geofilosofi dalam diskursus antroposen, melihat antroposen sendiri juga sangat fluktuatif, bisa pendekatan ke arah filosofis atau mungkin yang di luar itu. Gitu. Terima kasih, Ivang. Saya kembalikan. Kira bisa lektur sampai 2 jam nih Bang. Waduh kecewa saya. Bisa sih sebenarnya, Oh bisa tapi sebenarnya. ya, Terikat sama waktu. kita Saya diskusi aja lah. tolerable juga kok. Ya waktu diskusi biar nggak pada ketiduran ya. Ya. Berarti kalau mau disimpulin gimana tuh Bang? Sebelum si Dava nih mau katakan mengenai antroposen ini yang terkait sama geofilosofi itu berarti nggak cuma mengenai bahwa nggak cuma stratifikasi gitu-gitu doang kan formalitas, tapi juga kita akan melihatnya dengan nilai atau pendekatan ilmiah tertentu, misalnya dengan tadi itu ada sosial dari sampai ada ya, teknofosil segala macam itu kapitalosen, teknosen segala macam. Jadi dalam artian kita nggak secara posennya dengan dari geologinya saja atau geografinya saja, melainkan bahkan tadi sampai kita sebutkan ada geontologi itu yang bisa kita bawa ke filsafat juga itu. Nah, kalau gitu si Dava sekarang ini mau nanggepin yang mana nih, Dav? Nah, tuh Reus. Coba mau nanya-nanya apa gimana nih sama Bu Raga nih? Atau pertanyaan, nanggepi pertanyaan teman. Tas. Boleh kan? Oke. Yes. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya gue mau nanya sih, bukan lebih ke ngasih pendapat ya. Sebenarnya apa yang mungkin gue rada deaf atau kurang memahami atau gimana. Sebenarnya yang gue punya satu pertanyaan yang cukup singkat aja sih, kayak sebenarnya kalau dari presentasi itu sebenarnya relevansi dari apakah kita perlu untuk
apa ya, semacam mengklasifikasikan suatu epos sebagai antroposen tuh apakah suatu hal yang benar-benar punya apa ya, weight atau berat important dalam segi diskurs geologi gitu. Kayak apa ya? Maksudnya apakah kayak pandangan kita gitu seolah-olah tuh nanti akan berubah gitu secara makroskopis gitu. Kayak oh ternyata kita tahu nih kalau sekarang di antroposen, terus kayak oh ya berarti kita harus melakukan sesuatu, atau kayak sebenarnya nggak ada dampak sama sekali aja, kayak ini murni semacam bagaimana kita mencoba untuk mengklasifikasikan suatu zaman dalam apa ya, ya tentang waktu geologis. Nah itu aja sih mungkin. Terima kasih. Itu berarti terkait kepentingan dari kita mengakui antroposen ini ya itu. Iya Terus iya. ya. Ya jadi maksudnya kan kalau emang semua orang udah tahu kita itu bukan di Holosen lagi, ya kenapa gitu? Apa orang pun juga kalau lu tanya ke mama yang ada di pasar gitu, Mbak nggak bakal peduli sama hal yang kayak gituan kan? Itu jadi gimana tuh Bang Paraga soal kepentingan dari kita antroposen ini? Yo, pertama sebenarnya kan pertanyaannya adalah ngaruh nggak gitu kan ke para ilmuwan geologi gitu ya, terutama. Iya jelas, jelas. Yang pertama adalah kalau seandainya antroposen diratifikasi, automatically dia akan menjadi skala waktu geologi baru dan akan menjadi kurikulum baru, tentunya kurikulum baru bagi para akademisi geologi, dan menjadi field baru. Automatically dia akan menjadi ruang baru. Bahkan kalau di Cambridge itu kemarin saya tahun 2019 kalau nggak salah itu bahkan ada studi master tentang antroposen sendiri. Meskipun antroposen belum diratifikasi, tapi di sana ada studinya sendiri dan bahkan levelnya setara master. Nah, bahkan belum diratifikasi dia sudah punya impact yang cukup, ya bisa kita katakan cukup signifikan gitu loh, mempengaruhi bagaimana cara pandang orang terhadap geologi, bagaimana para ilmuwan geologi kemudian berpikir kembali atas ternyata geologi nggak sekedar ngomongin batu, nggak sekedar memetakan mana tempat-tempat yang baik buat penambangan dan lain sebagainya gitu kan. Nggak sekadar seperti itu, tidak sekedar ngomongin masa lalu. Ternyata kalau ini mungkin diratifikasi akan ada konsekuensi yang akan lebih sifatnya mungkin moral ya, akan lebih banyak ngomongin diri kita sendiri. Kalau pengaruhnya menurut saya ke arah situ sih. Cuma kan memang yang cukup sulit dan cukup keras adalah di perdebatan pembuktiannya gitu loh. Kapan dan di mana itu kan yang jadi pertanyaan paling fundamental gitu. Kalau epos-epos sebelumnya gampang misalnya. Oh, ternyata ada 5 fase kepunahan gitu kan. Nah, kepunahan pertama misalnya mereka menghabiskan spesies awal, spesies purba itu gampang ditemukan, dicari transisinya. Tapi kalau kita itu kan masih baru sekali ya. Jadi masih sangat sulit sehingga akan masuk ke eh, ratifikasi yang sifatnya tidak formal itu. Tapi ya mungkin kalau dia diterima konsekuensinya akan menjadi lahan investigasi baru sih, investigasi baru. Misalnya Ian Salowitz itu juga sekarang menggunakan metode pendekatan baru yang dia sebut sebagai teknostratigraphy karena melihat pendekatan paleostratigraphy yang terbatas karena plastik dan lain sebagainya tidak masuk dalam tidak masuk dalam kriteria, kemudian sekarang harus ada temuan baru yang membuktikan dan lebih dekat dengan kita sebagai manusia, salah satunya adalah plastik misalnya. Plastik dari level mikro ke level nano dan mungkin lebih level yang lebih kecil lagi yang harus kita temukan. Investigasinya kan bisa di mana-mana, bisa di udara, bisa di tanah, bisa di lautan, hamparan samudra dan lain sebagainya. Jadi atau mungkin di sedimentasi glasier atau di es itu. Jadi ya tinggal konsekuensinya mungkin ke situ ya. Kita akan lihat metodologi baru dari orang-orang geologi. Tapi orang-orang geologi juga merasa bahwa tidak perlu dengan istilah antroposen, cukup dengan istilah holosen karena bagaimanapun manusia sudah diratifikasi di dalamnya gitu loh. Takutnya ketika holosen diratifikasi mereka akan merasa bahwa kok ilmu geologi jadi gini ya gitu. Jadi kok
kalau ada istilah manusia kayak gimana gitu. Ya mungkin akan lebih ke situ sih. Ya, gimana ada apa? Oh ya, tadi sebenarnya, aduh, gue juga mau nanya yang, tapi udah dijelasin sih tadi. Kayak lebih ke, lagi nih. oh iya, sorry. Iya, kayak apakah iya akhirnya geologi itu sebagai ilmu perlu kayak semacam mengubah kerangka dan metodologi yang lu bilang tadi gitu dalam menyikapi sebuah masalah karena kan pada akhirnya kita yang awalnya geologi ya sebagai salah satu bagian dari natural science tuh bisa memisahkan subjek objek sebagai penelitian gitu. Pada akhirnya kita kayak mengawinkan lagi ilmu ini dengan social science gitu, di mana kita akhirnya memasukkan variabel manusia gitu dalam metodologi geologis gitu. Kayak sebenarnya nggak tahu kayak apakah mereka bisa dan mampu untuk akhirnya mencoba untuk mengubah cara pandang yang paham. Ya karena bagaimanapun kalau kita mau lihat teman-teman dari geologi awal-awal itu kan dulu kan gini ya. Dulu pas era-eranya Darwin itu kan juga ada salah satu ahli geolog namanya Lely itu juga dia merasa bahwa pada waktu itu geologi dan biologi itu adalah ilmu yang masih dihantui oleh institusi keagamaan tertentu atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya teologis gitu ya. Nah, pada waktu itu fasenya adalah semangat-semangat untuk kemudian memisahkan pendekatan-pendekatan baik geologi maupun biologi yang ke arah sana, misalnya ke arah biblikal, ke pendekatan-pendekatan yang sifatnya teologis itu kemudian mulai dipisahkan. Nah, geologi dulu juga banyak pembuktian, misalnya pembuktian di geologi kan sebelum ditemukan pendekatan radioaktif approach itu dulu akan sangat sulit. Dulu ada banyak sekali pendekatannya. Misalnya dulu ada seorang geolog yang sekaligus seorang agamawan yang gimana kalau dia berbicara soal peristiwa-peristiwa geologi pasti akan dikaitkan dengan banjir, akan dikaitkan dengan kitab, misalnya kejadian, kelahiran gitu kan, kelahiran manusia sebagai pusat dan lain sebagainya. Jadi ada orientasi geologi itu ingin terlepas dari itu ya. Jadi terlepas dari teologi tadi gitu. Nah, sehingga pendekatannya kemudian ingin melihat ke arah yang lebih objektif, ke arah yang lebih natural itu. Nah, ketika positivisme naik di situ geologi mulai lebih enak dalam meneliti gitu. Jadi dia tidak tergantung terus gitu ya. Kayak misalnya asal usul manusia dilihat dari geologi, misalnya tiba-tiba didekati dengan pendekatan teologis kan mungkin kan tidak nyaman gitu ya. Nah sekarang dari orang-orang yang kontra dengan antroposen, dia merasa bahwa ya itu kan sudah necessary, itu kan sudah niscaya juga gitu ya, necessity juga itu. Manusia pasti ada dalam geologi misalnya gitu, nggak usah diratifikasi antroposen, masuk aja di holosen gitu loh misalnya. Mereka merasa kalau manusia ada di situ nanti kita jadi moral gitu, kita jadi nanti moralis dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang pro dengan antroposen, terutama orang-orang AWG itu sendiri bilang, ya kalau Anda berbicara seperti itu, harusnya Anda bisa memisahkan mana domain moral, mana domain investigasi gitu. Kalau memang itu niscaya, kenapa kita tidak coba ratifikasi minimal itu masuk ke age atau pembagian tadi kan ada pembagian epos dan pembagian age ya. Epoch atau age tadi. Di age itu kalau orang-orang dari pendekatan Marxisme yang memang mendukung kapitalis dan sebagainya, dia memberikan kontribusi termasuk usulan bahwa namanya kita tambah lagi setelah Megalayan, age-nya itu kita tambah satu lagi, apa itu? Kapitalian misalnya. Nah, itu sebagai usulan yang menarik menurut saya. Misalnya ya tinggal mereka mau menerima tidak soal itu. Lagi-lagi banyak sekali yang terjegal di pembuktian sinkronik globalnya seperti itu. Ya oke, kita cari misal kapitalisme itu di Inggris misalnya. Oke, dampaknya secara global. Tapi pembuktian stratifikasinya kurang misalnya. Bagaimana cara untuk mengetuk palu bahwa oh ya kita di antroposen gitu loh. Jadi itu lebih ke persoalan komunitas ilmiah sih, lebih ke persoalan the politics of geology-nya itu seperti apa. Gitu. Kurang lebih. Jadi ada yang nanya lagi, Bang. Gak apa-apa ya. Gue udah dekat. Thank you. Yeah. Oh, mau nanggap lagi ya, Raus? Gimana? Enggak, udah. Thank you banyak. Ya. Ini dari si Mbak Rizka nih. Apakah antroposen ini terkait dengan
antroposofinya Mr. Rudolf Steiner yang secara garis besar itu arah ilmunya mengajak kita jadi manusia bijak. Nih, Rudolf Steiner nih Bang. Bisa ada tuh di kolom chat itu gimana tuh Bang kalau dari tanggapan lu? Gue juga nggak ngerti itu siapa. Bentar. bentar. Ya, oke, berarti kita masuk ke sejarah ya. Sorry, aku tadi memang nggak jelasin banyak sejarah antroposen. Rudolf Geostory. Steiner itu kan antroposofi itu memang di abad ke-20-an itu istilah-istilah pada waktu itu kan memang diramaikan dengan nosfer ya, akal, mind, vitalitas pada waktu itu memang cukup gencar diperbincangkan baik di karya-karya sastra maupun di filsafat, terutama ketika memasuki Perang Dunia Kedua itu apalagi istilah-istilah antroposen pada waktu itu tidak ada, tapi lebih ke istilah antrosfer gitu kayak tapi dia tidak melihatnya pada level geologi, tapi dia melihatnya bahwa oh manusia ini banyak loh, jumlahnya banyak, dia bahkan bermiliar-miliar nantinya eksponen gitu ya, Malthusian gitu kan. Berarti ke depan bumi akan diarahkan sesuai dengan nous manusia punya nous kan, akal pikiran, akal budi misalnya seperti itu. Lebih ke kalau lihat ke ya ada pendekatan vitalis, spiritualis di situ. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan ya, sebenarnya nggak ada hubungan dengan Rudolf ini ya. Kalau mau serius membaca sejarah antroposen itu memang istilah antroposen justru ditemukan oleh maaf saya lupa namanya. Pokoknya seorang geokimia dari Rusia yang juga mempromosikan istilah antroposen tapi bukan sen gitu. Karena pada waktu itu tidak terbayangkan bahwa pada waktu itu para ahli geologi masih sepakat di Holosen dan belum terjadi perang dingin pada waktu itu, belum terjadi politik yang cukup panas terkait dengan regulasi nuklir pada waktu itu. Jadi ya istilah antroposofinya Mr. Rudolf Steiner menurut saya ya lebih ke filsafat ini ya, filsafat-filsafat yang sifatnya ya manusia harus bijak, harus esoteris, harus teosofi juga seperti itu kan. Karena di era yang semakin kacau karena konteks pasca perang dunia dan perang pada waktu itu sebenarnya nggak ada sama sekali karena dia pure ngomongin geologi, pure ngomongin ratifikasi cuma setelah istilah itu keluar dari pembicaraan di ruang sidang Crutzen di tahun 2002 publish di jurnal Nature baru ramai. Nah, tinggal interpretasinya ragam sekali. Ada yang ngomongin Anthropocene and Religion juga ada hari ini. Ada yang ngomongin Anthropocene and Art banyak sekali. Jadi ya pendekatan-pendekatan antroposofi ini lebih ke kalau kita mau jujur kayak macam gayanya James Locke misalnya atau ya apa ya kayak etika spiritual ekologis itu ya mungkin ya kayak ya kita harus menjaga alam karena kita perang gitu ya. Tapi kayaknya tidak ke arah sana. Jadi jauh karena mungkin domainnya beda ya, tapi istilahnya yang mirip gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Udah catat tuh poinnya. Nih sekarang ada si Maul nih. Tadi Maul sebelumnya nanya di komen soal applied science and pure science ya itu ya. Ya itu ntar sekalian aja Pak. Di Cambridge. Sekalian Ya, dalam. berarti ini mau apa nih? Mau bahas apa lu nih sama Bung Rangga? Bukan bahas sih, sebenarnya ya juga sedikit tektokan gitu aja dan ini mungkin gue lebih banyak nanya ya. Jadi ini penasaran juga sih. Kalau misalnya antroposen itu diratifikasi, apakah ada perubahan pada prospek kerja gitu? Ya kan sebagaimana yang tadi sudah diinfokan sama Mas Rangga kalau ada studi antroposen di Cambridge kan gitu. Nah itu mungkin ada gak sih kayak semacam fabrikasi di perkuliahan gitu? Kayak di ITB kan
sekarang kalau nggak salah udah ada sustainability science ya, dan itu nanti para lulusannya itu jadi kayak itulah pemugar atau penjaga sistem lingkungan gitu, environmentalis dan seterusnya gitu. Ada kayak gitu ya. Terima kasih. Ini mantep ini. Dia udah mau lulus jadi ngomonginnya kuliah ya dan kerja. Ya, tapi ya kalau di Inggris terutama ya, karena Inggris adalah salah satu tempat yang memberikan ruang untuk diskusi antroposen yang sejak tahun 2007 itu sudah ada wacananya. Yang menarik adalah kemudian ilmu geologi dan geografi itu terbuka untuk bidang-bidang di luarnya asal memiliki satu domain yang sama pembahasannya. Misalnya di sana dibuka, oke, kamu boleh masuk, kamu dari filsafat, kamu dari sosial, kamu dari literatur, bahkan boleh masuk asal punya keminatan yang sama dan kamu mau belajar. Konsekuensinya cuma itu. Jadi akan lebih banyak ilmu-ilmu yang sifatnya multidisipliner, interdisipliner gitu sih. Jadi untuk prospek kerjanya aku nggak tahu ya kayak apa ke depannya. Eh untuk prospek kerjanya apakah kemudian nih coba Didi bilang akan jadi teknisi tukang cetak jurnal misalnya. Itu mungkin aja gitu atau mungkin jadi orang yang menjembatani mungkin ya yang jadi menjembatani diskusi para ahli geologi, para ahli ilmu sosial, para ahli ilmu politik dalam membuat policy brief misalnya untuk kemudian putusan-putusan politik tentang bumi misalnya seperti apa. Mungkin aja, bisa aja. Tapi yang jelas sebenarnya banyak sekali ya antroposen ya. Sangat luas sekali pembahasannya. Misalnya ada orang yang memang ambil studi antroposen itu hanya kemudian untuk menjustifikasi bahwa antroposen yang selama ini antroposen yang sangat Eurocentrik misalnya. Jadi bagaimana antroposen di luar Eropa termasuk di luar Inggris gitu ya. Bahkan banyak yang mencoba mengadvokasi dirinya sendiri, dia masuk ke studi itu untuk mengadvokasi lagi dan lain sebagainya. Jadi untuk prospek kerja kayaknya aku nggak tahu ya apakah orang yang di situ akan disebut sebagai antroposentis misalnya atau apa ya, who knows gitu ya. Tapi karena dia itu hanya wacana di bidang geologi saja. Tapi yang menarik adalah wacana itu bisa diteliti oleh banyak bidang. Sedangkan di sini kan banyak teman-teman dari SMA kan yang punya ketertarikan bidang yang banyak gitu. Jadi bisa menjadi wacana ke depan gitu sih. Ya. Pengen banget buka lapangan pekerjaan kayaknya ya. Prospek Iya. kerjanya apa? Kayaknya si Maul mau kerja ya. Kenapa? Iya, tapi mungkin masih kan tadi ini ya studi antroposen itu multidisiplin gitu ya. Nah, kan biasanya multidisiplin itu kebanyakan applied science gak sih? Atau gimana tuh, Bung? Untuk studi antroposen sendiri? Ya, macam-macam ya, tergantung bidangnya. Kalau dari geologi sendiri udah jelas, applied. Tapi dari matematika juga ada. Dari matematika ada. Coba cari aja, Antroposen formulation equation gitu. Ada di sana. Di sana dia ngomong soal bagaimana perumusan matematis atau persamaan itu yang memungkinkan antroposen itu ada gitu. Nah, coba aja cari jurnalnya, ada. Jadi ya tergantung bidangnya lagi. Misalnya saya dari filsafat ya, saya bisa melakukan abstraksi, bisa melakukan pendekatan spekulatif, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman dari politik bisa banyak sekali yang berbicara soal the politics of the Anthropocene misalnya. Atau dari teman-teman dari jurusan sastra banyak berbicara soal fiction, soal spekulatif, soal spektralitas dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dari teman-teman dari Marxis juga, teman-teman dari Liberal juga. Jadi menurut saya dia kemudian terbuka gitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke asal usulnya, ke originnya ya geologi. Dia geologi harus membuktikan geologi. Dia tidak akan diratifikasi, tapi membuka wacana yang lebih
beragam di situ sih. Nah, dari orang-orang geologi otomatis juga punya sentimen juga gitu. Sentimennya sangat jelas. Misalnya saya baca buku menarik sekali, The History of the Geology, itu dia ngomong kalau Anthropocene ini cuma ini obrolan orang-orang antropologi malah seperti itu. Jadi lucu di situ. Jadi kayak ini ngobrolan orang-orang antropologi gitu, udah nggak usah di ini, nggak ada pembuktiannya. Karena di antropologi itu kan pembagiannya beda ya. Kita kan mengenal zaman-zaman perunggu gitu, zaman-zaman besi dan lain sebagainya. Tapi di Anthropocene itu nggak ada, dilibas langsung jadi satu timeline di Holocene, selesai. Jadi atau mungkin peradaban-peradaban maju misalnya Babilonia, terus Mesopotamia, terus Mesir dan lain sebagainya, Yunani, Romawi, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kalau ada satu event, misalnya Megalayan itu eventnya jelas. Dia ada musim kekeringan panjang yang terjadi di beberapa benua, yang pembuktiannya itu bisa kita temukan di Gua Megalayan itu, Meghalaya Cave itu. Nah, di situ menjadi age baru itu. Nah, kalau kita memang bisa menemukan age baru selain di Meksiko dan di Jepang ya mungkin bisa gitu. Bisa menjadi istilah baru. Jadi tapi anehnya banyak orang yang tertarik ke sana gitu. Termasuk saya sendiri juga tertarik untuk kemudian membaca lagi karena semakin dibaca kok semakin banyak hal yang ternyata bisa kita teliti lagi gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah Anthropocene itu applied atau pure, kembali lagi ke ilmu apa atau di mana dia bermula gitu. Kalau ke ilmu psikologi mungkin akan beda, ke ilmu biologi mungkin akan beda dan seterusnya. Seperti itu. Begitu. Thank you atas jawabannya. Wah, ini jelas-jelas banget, clear aja. Ya. Berarti Nah, ini Maul orangnya kan nih. mana? Ya. Ini orangnya nih yang mau gue panggil barusan, cuma udah angkat tangan duluan dia. Ayo Dok, gimana Dok? Yang sering nimbrung ya nih Masuk guys di suara DC gua. nih. Iya, dengar. Ayo gimana? Oke, denger ya. Mm-mm. Coba gue Yos. dulu. Lama enggak nih. Halo semuanya, selamat malam. Tadi nambahin dari Maul. Oh ini Anthropocene ini ilmunya terapan atau murni gitu. Kalau dari buku yang gue baca di ini yang dikasih Mas Rangga juga Anthropocene Psychology karena domain gue memang bidang psikologi. Di situ kayak apa ya? Ada di suatu bab bab awal-awal pertama kayak mengguncang paradigma psikologi itu sendiri. Bagaimana dia menyatakan bahwa kok diskursus mengenai psikologi sekarang hanya fokus manusia doang gitu. Dan kenapa tidak mengkonsiderasi the others makhluk lain, bukan hanya hewan ya, tapi ya tumbuhan dan sebagainya atau alam lah gitu. Nah, di situ kan kayak apa ya? Somehow terapan tapi somehow juga kayak masuk ke dalam ontologi daripada suatu ilmu itu sendiri yang justru itu kan berarti kita harus merobohkan paradigma bahasa gua aja ya, merobohkan paradigma yang ada yang sudah sustain ini dengan mempertanyakan ulang iya ya kenapa kita tidak mengconsider hal-hal di luar daripada manusia itu sendiri gitu ya. Dan diskursus psikologi dari abad ke mulai Descartes lah ya, bapak-bapaknya itu awal-awalnya itu kan fokusnya manusia mulu itu sampai dengan awal abad ke-21 ini kalau gua baca itu kayak gitu. Nah, menurut itu pendapat gua sih yang buat Maul nambahin psikologi Anthropocene terapan atau teoritis, terkadang terapan yang tadi mengguncang hal yang teoritis itu sendiri gitu. Terus ada pertanyaan pematik pertama. Maksudnya instruksi Bung. Maksudnya mengguncang apa yang teoritis itu gimana ya? Teoritis tuh kayak gini. Pandangan teoritis atau dogma paradigma yang telah ada tuh stand itu kan bahwa psikologi hanya terfokus dalam pandangan manusia doang. We encourage more what about human gitu. Kita kaji terus. Sementara yang lain bukan hewan misalnya dan tumbuhan atau alam semesta ini jarang dikaji dalam itu. Ada sih Pavlov, nah itu juga diungkit-ungkit, cuma
waktu itu Pavlov cuma agak ditepikan dan sebagainya karena penelitian dia itu bukanlah tentang human psyche tapi lebih kepada apa itu bahasa biologisnya itu lupa gue, sorry. Nah itu yang kenapa yang gue tidak apa ya, yang tadi yang kayak menggunakan teoritisnya itu diskusi-diskusi mengenai hubungan manusia dengan yang lainnya itu loh, bagi impact-nya ke dalam psikologisnya manusia itu kayak ditepikan. Padahal coba kita lihat kalau ada masalah lingkungan atau masalah kehancuran bumi dan sebagainya atau yang akan terjadi besar menghancurkan bumi inilah gitu. Itu kan human extinction gitu. Kepunahan manusia kagok gitu. Bla 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 sebagainya itu kan menggoncang kondisi mind dan sebagainya daripada manusia itu sendiri. Cuman bahasan itu kadang-kadang ditepikan tadi bahasanya gue itu. Gitu sih Mauro. Waduh, ini kompleks juga sih. Kayaknya gue tertarik sama bukunya. Cari aja antroposen psikologi dari Iya, siap. Mungkin lu bisa kirim. Ikut nanti. Di jurnal Anthropocene tuh, reading group. Kapan-kapan kita gelar lagi. Oke. Gimana tuh Bang? Gue ramein. Ya, itu aku belum baca. Ini baca Didi lebih pinter dia kan anak psikologi ya, jadi lebih tahu. Ya memang menurut saya hal yang menarik dari Anthropocene adalah dia bisa membuka wacana yang jarang untuk diteliti gitu kan. Misalnya di bidang etika misalnya sekarang etika-etika yang anthropocentric jenisnya mulai melihat bagaimana anthropocene bekerja, kemudian memikirkan dimensi-dimensi yang non anthropocentric atau yang non human atau yang more than human dan lain sebagainya. Jadi menarik sih di situ. Jadi ada semacam point of view gitu untuk kemudian kita bisa melihat suatu hal yang tidak biasa kita lihat. Apa ini kena material? Ya itu. Ini kan buat teman-teman. Gitu. Nah ini di sini Buat ada. Coba kan buat teman-teman. Aduh. Mungkin kita bisa panggil si ini ada Bang di perusak bumi ya nih, melihat Anthropocene seperti ini. Itu gimana coba? Anton mana Ton? Coba open mic Ton. Gimana menurut lu Ton? HP, ya, lu gimana menurut lu? ngomongin apa lu? Ya, udah nih apa kali ya di undangan mana sih kita? Ini kan Anthropocene. Gue juga nggak tahu nih apaan. Coba lu kalau yang pernah lu dengar gitu. Kalau misal lu yang sering nimbrung di Discord gitu kan, bicara soal Anthropocene ini. Lu sebagai orang yang punya background di pertambangan nih, yang punya background di perusakan bumi gini, gimana tuh tanggapan lu kira-kira? Sebenarnya Anthropocene itu kan dia ini ya, ada rivalnya itu, Anthropocene dan Ecocene gitu kan istilahnya ya, antroposentris, ekosentris gitu. Yang antroposentris yang mikirin eksistensi manusia gitu kan, ekosentrisnya mikirin eksistensi planet bumi gitu kan istilahnya. Gue orangnya realistis sih, maksud gue dengan apa yang gue lakukan, gue dicerca, dihina gitu kan, masyarakat goblok yang suka mengatakan bahwa industrial saya itu merusak bumi. Mungkin di sini ada orang environmentalis juga ya, atau orang-orang Greenpeace atau apapun di sini yang menyalahkan industrial. Gue cuma ingin menyampaikan bahwa 70% pencemaran di bumi itu didominasi oleh limbah domestik. Jadi kalian cuap-cuap pun kalian ikut berkontribusi juga. Jadi kita cuma beda milih dosa doang gitu lah istilahnya ya. Selesai gitu. Cuman Anthropocene ini masuk akal buat gue karena emang sifat dasar manusia itu ya
Iya, dia pengen eksis aja gitu loh, spesiesnya ingin lama hidup aja gitu kan. Dia memikirkan dirinya sendiri walaupun sadar nggak sadar gitu. Dia bebas untuk apa namanya berdalih lah menggunakan premis apapun gitu kan. Kita cintai planet kita gitu. Planet yang apa dicintai sebelum ada kamu pun planet udah ada gitu kan istilahnya. Kiamat udah 5 kali gitu kan. Kamu itu spesies baru kok, bela-bela planet itu buat apa gitu. Mau manusia ntar udah nggak ada juga planet tetap aja bulat gitu kan, nggak mungkin berubah jadi kotak atau ya entahlah itu ya. Jargon-jargon seperti itulah yang muncul kan di apa ya yang sekarang ini terjadi gitu. Orang kota itu mengatakan bahwa industrial mencemari bumi karena mereka tidak merasakan bahwa lu punya kebutuhan yang ada di suatu pelosok yang lu sekarang nikmatin juga gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak misalkan apa ya? Karena gue latar belakangnya mineral batu bara, jadi pemanfaatan minerba itu banyak ya kawan-kawan. Bicara soal antroposentrisnya ya Bang ya. Iya. Mungkin relevan sih maksud gue. Apa ya? Ada beberapa hal yang relevan ya. Ayo. Coba. Ada beberapa hal tuh yang apa sih? Ya kurang lebihnya begitulah, wes. Ini gue lagi ngedesain. Dah, makasih ya dasar kalian. Coba dah. Oke. Kalau yang mau nanya-nanya lagi atau mau menanggapi entah itu di pertanyaan pemantik sama 1, 2 atau 3. Iya, pertanyaan pemantik kedua itu coba di mana tim udah nyuruh buat ini Bang di PPT-nya tuh, nggak di show. Tapi nggak apa-apa gue bacain aja. Nih. Ada. Apakah ada dunia setelah antroposen? Setelah antroposen kayak gimana? Coba kalau ada yang mau bisa menanggapi atau Bung Rangga sendiri gimana tuh terkait pertanyaan pemantik kedua ini? Pertama klarifikasi ya buat Mas Anton. Antroposen nggak pernah memberikan nilai moral ya. Biasanya SJW yang pakai nama antroposen. Memang SJW itu memang ya Twitter ya bangsat. Makanya itu kan tadi saya bilang bahwa antroposen itu adalah lahan yang objektif. Makanya saya bilang di situ ada geofilosofi. Namanya geofilosofi, dia akan selalu relatively bisa masuk sentimen, bisa justru sebaliknya nggak ada sentimen dan sebagainya. Misalnya saya sendiri ya, meskipun saya di fakultas saya ada pendekatan local wisdom misalnya, ya bagi saya local wisdom oke, silahkan. Tapi perspektif saya dan dia akan berbeda gitu. Saya melihat local wisdom bukan sesuatu hal yang harus diromantisasi, tapi harus dipikirkan kembali. Bagaimana sih local wisdom itu untuk kemudian menanggapi isu-isu yang contemporary gitu. Jadi nggak kemudian kita escaping gitu ya. Oke, kita ada masalah tentang Lapindo misalnya, terus kita lari, terus kita bilang oh Lapindo ini masalah gara-gara ada hal-hal yang goib dan lain sebagainya. Jadi kayak kemudian menjadi pelarian, tapi kemudian bukan untuk menyelesaikan masalahnya apa sih yang paling benar di situ gitu. Ya pasti di situ ada kesalahan dan aku sangat sepakat dengan limbah domestik. Kalau dalam antroposen itu namanya adalah aktivitas antropogenik. Jadi tulisanku yang terbaru buat besok konferensi aku menulis bahwa rethinking decoloniality and futurity for anthropocene speculative spectrality. Aku di situ ngomong bahwa kita tidak bisa bersembunyi atas nama dekolonialisasi antroposen kalau kita sendiri mungkin sebagai orang yang hidup di dunia pasca dekolonialisasi, kita juga sama-sama punya kemungkinan menjadi agen antropogenik dan kita ya sama-sama punya kontribusi atas itu. Cuma kontribusinya mungkin beda-beda. Saya sekarang menggunakan komputer. Komputer saya ini besar dan tidak ramah lingkungan. Ya ibarat saya pakai RTX kan tidak ramah lingkungan kan ya, listriknya banyak dan lain sebagainya. Ya berarti saya kontribut di situ. Makanya itu teman-teman yang komputernya biasa aja bersyukur. Di situ saving energi kalian ya. Jadi santai aja. Jadi ya kalau cuma main game-game 2 dimensi nggak apa-apa gitu. Tapi dosanya lebih besar saya karena kan saya tidak saving di situ. Nah, atau mungkin teman-teman yang lain juga sama. Teman-teman yang lain mungkin saving energi di listrik tapi ternyata tidak saving di fossil fuel-nya misalnya. Jadi semua orang pada akhirnya akan menjadi agen antropogenik bersamaan. Jadi
masalah yang paling fundamental menurut saya adalah bagaimana kita mengatasi distribusi keadilan sumber daya alam itu nanti ke depannya. Kan semua kan semakin limit ya ke depannya ya. Anthony ya masih dia bisa bekerja sekarang karena memang masih ada sumber daya alam. Kalau udah nggak ada dia nganggur pasti. Masalahnya gitu ya kan. Kita realistis aja gitu loh. Nah, permasalahan ke depan kan bakal seperti itu. Belum lagi kemungkinan bahwa air akan meningkat. Terus kita akan kelangkaan air yang bersih, yang air bisa diminum. Kalau air laut banyak gitu kan misalnya. Atau kemudian banyak pencaplokan wilayah dan lain sebagainya. Itu akan menjadi permasalahan dari Anthropocene akan ke geopolitik. Makanya yang sekarang G20 itu menurut saya ya kayak orang-orang yang mereka bukan representasi pokok negara, tapi kembali lagi representasi pokok negara dalam masing-masing sivil itu, masyarakat yang semuanya itu. Jadi ya teman-teman dari Greenpeace, teman-teman dari pergerakan mungkin demo ke Bali sekarang ya nggak masalah menurut saya. Tapi kemudian bagaimana netizen-netizen yang budiman itu juga bisa ikut berkontribusi di situ. Orang kita aja suruh mengelola limbah aja masih sangat sulit sekali gitu. Kadang kita mengabaikan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu gitu loh. Kayak makanya kalau pertanyaan kedua adalah apakah ada dunia setelah Anthropocene? Menurut saya ada. Jika dan hanya jika kita bisa menemukan fosil antropogenik kita gitu loh. Fosil antropogenik apa yang paling mungkin adalah nanoplastik untuk hari ini. Contohnya adalah teman-teman ketika beli ikan, ikannya dibedah di situ ada plastik-plastik kecil. Nah, plastik-plastik kecil itu dari mana ya? Bukan dari Anthony. Nah, plastik kecil itu dari domestik. Anthony adalah orang yang memungkinkan plastik itu bisa menyebar secara global. Lewat apa? Lewat transportasi, pesawat, truk, dan lain sebagainya. Dari apa ya? Dari fossil fuel itu tadi gitu loh. Jadi semua pada akhirnya itu. Makanya dari orang-orang Anthropocene, alternatifnya mereka banyak berbicara bahwa yang paling mungkin adalah plastic sand gitu loh. Nah, plastic sand adalah kita memaplikasikan bukan antropos yang menjadi penentunya, tapi plastiknya itu ketika pemutihan plastik yang secara nano itu ditemukan. Kan seperti itu pada akhirnya. Jadi kalau sudah masuk di Anthropocene tinggal milih lagi apakah kita akan menjadi Anthropocene yang moralis atau sebaliknya gitu loh. Kalau yang moralis maka dia akan menggunakan prinsip yang seperti apa? Apakah dia akan meromantisasi, kita harus imbang dengan alam, kita harus dan sebagainya gitu. Sedangkan saya melihat Anthropocene dari banyak sisi, di sisi lain juga saya mengafirmasi sastra, misalnya science fiction, dia melihat dunia pasca Anthropocene, dia melihat post apokalips itu kan sebenarnya gambaran-gambaran ringkas. Kita belum sampai ke sana, tapi kita punya pandangan akan ke sana. Itu kan sesuatu hal yang sangat filosofis di situ. Kita tahu kita akan mencapai ke sana, tapi karena kita belum siap mencapai ke sana, kita mengimajinasikan, kita membuat metafora, kita membuat film dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kita juga apa ya? Masokis juga ya, kayak menikmati kalau kadang-kadang kita melihat film-film apokalips gitu menikmati, seru nih orang survive nih gini. Tapi ketika kita dihinggapi atau dihadiri situasi seperti itu kadang kita lari gitu atau kadang kita takut. Gak usah selama-lama lah, COVID ya 2020, 2021 apa dampaknya sekarang? Anak-anak jadi susah mikir, susah fokus, bingung, lockdown, introvert, apalah itu istilah-istilah kayak gitu. Itu pun menghadapi masalah krisis yang sederhana aja sangat sulit kita, apalagi krisis yang lebih besar dan sifatnya lebih kompleks lagi. Kan COVID-19 itu menurut saya permasalahan lokal sebenarnya. Loh kenapa lokal? Karena balik lagi ke bagaimana regulasi setiap daerah memungkinkan itu transmisi atau tidak gitu. Penyebarannya memang dipercepat oleh transportasi. Salah satunya kemudian pas waktu COVID kan bilang gini ya, Jakarta langitnya lebih biru nih ya, gara-gara ada COVID ya. Ya memang iya, ya memang benar itu. Ya di Jogja juga sama ya. Ya sama ya karena memang tidak ada aktivitas kendaraan, artinya semua kemudian berhenti. Mobilitas menjadi kunci paling utama bagaimana contribute ke situ gitu. Ya sekarang sederhana. Ilmu tentang pertambangan itu adalah ilmu yang sudah lama sebenarnya. Dan itu sudah terjadi di revolusi industri yang pertama bahkan ketika James Watt membutuhkan batu bara sebagai awal mula inovasi teknologi yang sampai hari ini kita gunakan itu semua tidak terlepas dari batu bara. Tapi kemudian orang mengetahui konsekuensi buruknya adalah setelah cukup lama. Nah, apakah mengetahui konsekuensi buruk itu adalah hal yang menjadi SJW? Ya tidak, itu adalah bentuk alamiah kita sebagai seorang spesies atau sebagai spesies yang mencoba untuk mempertahankan diri.
yang jadi permasalahan kemudian adalah kadang-kadang ada orang yang selalu menyalahkan, yang menyalahkan dan dengan cara yang radikal, misalnya, oh ini gara-gara Amerika. Ya oke, Amerika memang contribute untuk itu semua, tapi bagaimana negara-negara di luar dari Amerika mungkin atau tidak buat contribute juga? Ya mungkin aja, berarti caranya bagaimana gitu ya. Yang menjadi permasalahan, misalnya yang saya sepakati dari orang-orang yang berbicara soal itu memang realistis lah. Misalnya hari ini ada COP27 yang sebelumnya di Glasgow 26 itu kan juga banyak janji-janji kan, termasuk negara kita kan janjinya sangat muluk-muluk ya. Tapi nggak apa-apa karena kan itu optimisme ya. Ya saya dukung lah optimisme itu. Tapi kadang-kadang terlalu hebat lah kayak, oh saya akan menurunkan 1,5 derajat dan saya akan menurunkan 1 derajat. Kayak gampang gitu loh, kayak gampang ya karena itu di level politis, di level praktis akan jauh 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 sekali. Apakah dunia mungkin? Mungkin gitu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita mencapai ke sana. Itu kan tadi kan pertanyaan saya adalah dua, apakah antroposen itu akan menjadi berkah atau sebaliknya? Bencana gitu ya, berkah atau bencana. Kalau misalnya berkah berarti kita akan memiliki satu lompatan sejarah sebagai sebuah spesies atau seorang spesies dan sebagainya. Kita bisa kemudian beradaptasi dengan cara yang lebih legal. Kalau kita mau naturalistik sedikit ya, kita kan juga melakukan radikalisasi itu. Dulu kita nomaden ya, pindah-pindah kan dari satu tempat ke tempat lain, terus kemudian nomaden ternyata tidak cukup aman untuk kita, sehingga kita melakukan revolusi di situ. Kita mencoba bercocok tanam dan lain sebagainya. Lalu kita membuat teritorialisasi ya, pemetaan di mana wilayah saya. Kemudian ada muncul koloni-koloni kecil dan menjadi negara dan seterusnya, state dan seterusnya. Mereka survive pada waktu itu. Nah hari ini yang kita hadapi justru suatu hal yang lebih besar, skalanya yang lebih besar, yang lebih luas gitu kan. Survivalitas manusia juga didukung dengan bagaimana dia menundukkan spesies-spesies lain gitu, termasuk hewan, termasuk penyakit kan, penyakit juga ditundukkan toh. Misalnya kalau kita mau realistis, kalau kita memang mau hidup dengan alam, kenapa pas COVID kemarin kita tidak bercinta dengan COVID kan, misalnya seperti itu kan cukup radikal kalau pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya kita akan kemudian memikirkan diri kita sebagai spesies yang kita anggap diri kita unggul dan lain sebagainya. Kalau dalam pendekatan teologis kita menjadi makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk merawat bumi misalnya dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain ada ayat yang mengatakan bahwa bumi diciptakan untuk mencukupi kebutuhan manusia, itu kan juga itu juga jadi pertentangan teologis di situ. Kalau memang diciptakan untuk manusia, batasnya di mana dan seperti apa. Dan ketika ada kerusakan berarti itu konsekuensi kita kan. Sesuatu hal yang alamiah saja sih sebenarnya sih, kayak ada penambangan di Lapindo tapi kita salah cara mengelolanya, maka akan terjadi bencana. Yaudah itu konsekuensinya. Nah sebagai manusia yang memang punya kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, ya dia harusnya bisa membelokkan itu gitu loh, harus bisa mengubah itu. Tapi kapan itu pertanyaannya. Nah yang menjadi kekesalan Antoni sebenarnya sederhana sebenarnya. Yang jadi masalah adalah orang nggak mau bergerak kalau dia belum menghadapi krisis atau dia belum menghadapi apa yang kita sebut sebagai the death of species misalnya, atau extinction misalnya, kepunahan gitu. Belum bisa kita move ke situ. Kayak misalnya ya soal kebijakan publik kesehatan, kita tuh nggak tahu kalau kita belum benar-benar kepepet soal COVID. Ingat kan tahun 2019 akhir 2020 kayak apa anak-anak bikin meme, oh orang Indonesia ini kuat-kuat, ini itu mah cuma penyakit biasa, bisa ada diare, ada masuk angin dan apa. Malah bikin meme ngetawain orang Wuhan pada waktu itu. Ya kan, terus nggak ada, wong krisis kan di sana gitu. Daerah sana krisis gitu ya, kita nggak akan merasakan itu ya. Ya sama kayak orang-orang yang ngomongin soal kebijakan lingkungan tapi dia sendiri masih bisa makan enak, masih bisa merasakan tidur nyenyak, nggak ada masalah. Orang-orang yang terdampak, kayak aku bilang soal para pencari suaka karena climate crisis, ya akan beda pasti. Akan sangat beda perspektifnya, cara pandangnya, survivalitasnya pasti akan berbeda. Nah, maka dari itu sebenarnya harus kembali ke edukasi gitu. Soal yang dipertanyakan oleh Anton tuh seperti itu. Nah, balik lagi ke dunia pasca antroposen itu seperti apa,
Kalau teman-teman mau tahu, untuk saat ini yang bisa teman-teman cari adalah pertama adalah melalui seni, ya. Seni itu kan membuka banyak kemungkinan, dimensi subjektivitas non fenomenologis bahkan. Kadang-kadang ada hal-hal yang di luar nalar kita, tapi kita bisa merasakan bahwa, oh, I will be there gitu. Aku akan di sana, I will be there. Aku bakal di sana gitu loh. Kayak kenapa sih kalau kita mati harus ada batu nisannya gitu ya? Geologi identik dengan batu gitu. Nisan batu kan kayak ya kita akan kembali ke situ misalnya. Oh kita akan selesai karena apa gitu? Apa kita akan mati dengan normal? Apa kita akan mati karena bencana? Karena apa? Itu bisa seperti itu. Atau mungkin melalui film-film fiksi, novel-novel fiksi itu sastra misalnya itu adalah cara-cara yang paling jelas untuk menggambarkan bagaimana diri kita sebagai manusia itu punya kecemasan eksistensial. As always, selalu mesti. Gitu sih. Dunianya seperti apa? Jawabannya adalah akan lahir filsafat baru, akan lahir geologi baru, akan lahir banyak pendekatan ilmu-ilmu baru termasuk teknologi juga. Who knows ke depannya kalau mungkin udara semakin kotor ya, kita akan beli peralatan cyber ya, cyberpunk kayak apapun itu dan ya who knows ke depannya. Jadi konsekuensinya seperti itu sih. Tapi sebelum itu terjadi, kenapa kita tidak mencoba untuk mengantisipasinya kan? Pertanyaan kan seperti itu. Itu sih yang sangat disayangkan di level praksisnya sih seperti itu. Apakah para aktivis salah? Ya enggak. Mereka cuma mengingatkan. Kembali lagi ke bagaimana pengambil kebijakan itu sendiri. Dan diri kita untuk survive. Gitu Bang. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, menanggapi juga karena kita udah di ujung acara ini. Lebih dari 20-30. Jadi silakan aja, atau kalau dari Bung Rangga sendiri biar kita melengkapi janji-janji kita nih, janji-janji memenuhi pertanyaan pemantik ini. Yang ketiga ini belum terjawab. Itu terkait apakah mungkin ada geofilosofi dalam diskursus antroposen itu. Mungkin kalau di sini nggak ada yang jawab, bisa Bung Rangga gimana? Ya, jawabannya adalah sangat mungkin karena geofilosofi sebenarnya pertama kali orang-orang seperti Nietzsche, itu Guattari itu sebenarnya yang pertama kali berbicara soal geofilosofi, bahwa cara kita berpikir, cara kita hidup, cara kita berperilaku itu selalu berbasis pada struktur yang melatar belakangi kita. Kalau selama ini yang kita bayangkan struktur itu adalah struktur sosial, struktur politis, struktur agama misalnya, atau struktur ras misalnya, atau struktur kognitif, justru di level geofilosofi itu justru sebaliknya, bahwa kemudian kondisi geografis, kondisi geologis itu yang memungkinkan bagaimana gerak filosofi itu akan mempengaruhi. Nah, hari ini tren filsafat yang muncul adalah filsafat keplanetan, ya karena memang kita sudah di ambang krisis kan. Pada waktu itu di Socrates dan kawan-kawan dia tidak memikirkan soal krisis. Sumber daya alam melimpah, demokrasi pada waktu itu sangat ideal ya kan. Kalau kita mau jujur, hal-hal paling ideal itu ya ketika di Yunani Romawi itu proses politik itu benar-benar berjalan dengan baik karena kota-kota sangat kecil, pengelolaannya sangat mudah dan sangat sederhana. Lalu kemudian orang-orang yang hidup di masa penjelajahan baru, dunia baru dan dunia lama, yang mereka pikirkan adalah bagaimana menemukan dunia baru. Karena di sana memang baru terciptanya teknologi baru seperti pelayaran dan lain sebagainya. Geser lagi, semangat 3G misalnya, karena kekuatan modernitas plus teologis di situ, orang-orang melihat suatu hal yang bisa ditukarkan, juga filosofinya akan berubah lagi. Modernitas memungkinkan itu. Nah, posmo itu kan juga seperti itu. Apa sih yang melahirkan posmo? Salah satunya adalah pasca Perang Dunia dan sebagainya. Dunia yang serba digital, serba cepat. Orang cara berpikirnya pasti akan berbeda. Sama gitu. Nah, sama kan seperti di Newman kan seperti itu toh. Nah, jadi di sini ada geofilosofi Newman-nya gitu. Tapi geonya bukan geo secara tanah yang bisa kita injak, bisa kita rasakan, bisa kita alami, tapi secara virtual yang seperti ini gitu. Nah, virtualitas ini kan tinggal seperti apa nanti jadinya gitu. Dan filosofi seperti apa? Apakah filosofi yang tereduksi? Apa filosofi yang justru semakin mengamplifikasi, mengekstensi
semakin termagnifikasi ya who knows gitu. Jadi apakah geofilosofi mungkin di diskursus antroposen? Jawabannya mungkin. Untuk jawabannya seperti apa, saya harus menulis artikel penuh untuk ini. Karena memang ya sudah saya siapkan untuk itu, untuk pembahasan geofilosofi. Nanti tinggal ditunggulah kalau ada waktu tak coba tulis dan saya publikasikan dan bisa dibaca bareng-bareng. Gitu. Begitu teman-teman, sorry kalau waktunya banyak dan saya juga minta maaf kalau banyak materi yang tidak tersampaikan karena mungkin berapa SKS ya Ton? 4 SKS mungkin ya, nggak selesai ya? Oh 3 malah. Harusnya tuh dari sejarahnya dulu, tokohnya siapa, apa perbedaan dari teologi, dan lain sebagainya yang banyak dan macam-macam sekali. But it is okay, semoga ini menjadi pemantik teman-teman untuk kemudian berani melangkah. Antroposen membuka banyak perspektif, teman-teman juga yang mau belajar filsafat, sosiologi, antropologi, apapun ya harus berani melampaui apa yang sudah established di ilmu tersebut. Belajarlah dari geologi gitu lah. Oke, termasuk diri kalian sendiri ya. Gitu. Oke, terima kasih kembalikan ke Ivang. Yes. Begitulah doktrin dari Bang Rangga ya. Waduh, ini Maul mau angkat tangan nih. Ya, Apa silakan. mau kita selesaiin aja atau gimana nih, mau lanjut di Discord soalnya dari waktunya udah habis. Saya juga mau pergi nih sebenarnya. Mau nanya, Fang. Mau nanya tuh. Ini Gimana yang tuh? Coba singkat aja. Iya, masih di record. Lanjut Bisa aja. sampai 20, ya 25 kita selesai. Ya oke, makasih. Gimana Ul? Mau nanya gak Ul? Itu tadi gue udah nanya anjir. Apa itu? Ini lanjut di Discord. Ya udah. Iya, mau lanjut di Discord atau gimana nih? Bisa kita ekstensi aja 5 menit. Ya, mungkin kita lanjut di Discord aja, bisa kita akhir aja di Nimas Cafe malam ini. Oke, terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Nimas Cafe kita malam ini, yang ditemani oleh Bang Rangga ya, Bang Rangga yang sangat setia, dia nongkrong di Newmans, gak pernah kita temenin, kasihan banget lu orang. Kita bakal temenin lagi. Kita lanjut diskusi antroposen kita di sana. Mungkin malam ini sampai subuh ya Rang ya, lu banyak nih. Ya, nih kalau mau nih. Siap. Ya, pokoknya ya. Thank you semuanya. Terima kasih banyak kepada Bung Rangga ya udah datang ya. Apalagi nanti mau ngisi lagi ya Bang Rangga ya. Mantap pokoknya. Iya. Karena palingan juga dapat kaos edisi kedua itu karena Bung Rangga juga dapat kaos. Iya. Mantap. Thank you. Ya, yang lain juga jangan lupa untuk ambil sertifikat. Sertifikat itu ada sertifikat gratis, bisa kalian cek aja di campsite bio Newmans kita itu di akun Instagram. Itu tulis tanggal berapa, nanti kita bakal kirim lewat email. Dan juga yang terakhir, kita sesi foto bareng nih. Yo. Kita dulu Bang Rangga, sesi foto bareng. Ayo, nyalain lagi kameranya. Gimana nih, Bung Ebit siap, Mbak? Juga Bung Ebit buat kita screenshot nih. Mana? Atau Malik ya? Malik atau si Ebit nih yang mau screenshot? Halo. Deh bro, Bang. Wah, udah keluar semua. Oh, siap. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Baik teman-teman semuanya, nyalakan kamera. Kita sesi foto bersama 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Sip. Ya, makasih ya bro. Yuk.